Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita mulai lagi pembelajaran tematik. Masih tema kedua, kita masuk kepada subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2, mata pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia ini yang akan kita bahas pertama adalah kelainan pada organ pernapasan. Kemudian yang kedua, penyakit pernapasan. Dan yang ketiga, terakhir seperti biasa ya, Bahasa Indonesia ini menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu kelainan organ pernapasan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya sistem pernapasan itu tersusun atas saluran pernapasan dan paru-paru sebagai tempat pertukaran udara pernapasan. Pernapasan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengubah sumber energi menjadi energi dan membuang CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Nah, saluran udara pernapasan ini terdiri atas, kemarin sudah dibahas ya. Yang pertama, pada saluran pernapasan itu ada lubang hidung. Yang kedua, rongga hidung. Kemudian masuk ke paring, masuk lagi ke laring, masuk lagi ke trakea, bronkus, dan bronkeolus. Nah, inilah saluran pernapasan pada manusia. Kemudian, hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan nih. Di sini intinya ya. Hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada organ pernapasan diantaranya yang pertama bakteri atau disebut TBC. Ya, TBC itu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, inilah penyebab kelainan pada organ pernapasan, di mana minggu-minggu kemarin sudah dibahas apa penyebab TBC ini. Ya, kalian baca-baca lagi, pelajari lagi. Kemudian yang kedua ada pencemaran udara. Ini juga sudah dibahas. Pencemaran udara itu kan bisa dari bau yang tidak sedap, kemudian bisa dari pembakaran kendaraan, kemudian pembakaran sampah dan sebagainya. Ini juga yang menyebabkan kelainan pada organ pernapasan. Yang ketiga, virus. 4, asap rokok. Yang kelima, alergi terhadap rambut, bulu, atau kotoran. Kemudian yang keenam, infeksi. 7, kekurangan oksigen. Nah, inilah 7 hal yang bisa menyebabkan kelainan pada organ pernapasan. Nah, kemudian kelainan atau penyebab lain akibat penyakit pernapasan. Ada akibat atau penyebab lain penyakit pernapasan. Yang pertama itu kebiasaan merokok. Ya, ini yang menyebabkan akibat dari penyakit pernapasan, kebiasaan merokok. Kenapa kebiasaan merokok ini menyebabkan penyakit pada pernapasan? Sebab di dalam rokok itu ada ribuan toksin yang bisa tertinggal dalam paru-paru. Ya, seperti di dalam rokok itu ada tar, karbon monoksida, dan nikotin. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan jika perokok ini sering mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, bronkitis, bahkan pneumonia. Ya.
sama kebiasaan merokok. Nah, kalian jangan biasakan ya. Maka jangankan menghisapnya, jangankan merokoknya, dekat dengan perokok itu jauh lebih berbahaya. Untuk itu sebisa mungkin kalian hindari asap rokok. Kemudian yang kedua, kurang tidur. Nih, kurang tidur juga sama. Kenapa kurang tidur? Dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Nah, ternyata tidur yang cukup itu sangat penting. Untuk apa? Agar sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Sebab saat kalian tidur, tubuh kita akan mengembalikan dan merehabilitasi kerja semua sel-sel tubuh. Nah, termasuk jaringan yang menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Nah, orang yang kurang tidur biasanya cenderung mengalami gangguan pernapasan seperti asma. Kemudian yang berikutnya, ini kurang berolahraga. Nah, penting nih olahraga ini. Kenapa? Sebab kurang gerak dan olahraga menyebabkan aliran darah ini tidak lancar. Sehingga nutrisi bagi sel-sel, jaringan, dan organ tubuh sangat minim. Nah, untuk itu, minimal kalian setiap hari harus bergerak. Bisa berjalan kaki, bersepeda, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, kurang minum air nih. Kenapa? Karena air bagi tubuh adalah bagaikan oli bagi mesin. Tanpa air, organ-organ kita akan seret dan tidak berfungsi dengan baik. Nah, hal ini akan berujung pada timbulnya berbagai gangguan pernapasan. Nah, kekurangan air juga sama ya. Kemudian berikutnya, pola makan kurang nabati. Ya, apa itu nabati? Nabati itu zat-zat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, zat-zat ini sangat diperlukan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk mengatur fungsi dan cara kerja tubuh. Zat-zat nabati juga bermanfaat karena kandungan seperti glikosida, anthraquinum, dan flavonoid. Nah, berikutnya stres. Nah, kalian jangan stres ya. Nah, stres itu pada kadar yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Lagi pula stres bisa menyebabkan sempitnya saluran napas dan memicu asma. Kemudian yang ketujuh, terakhir ini penyalahgunaan alkohol. Nah, mengkonsumsi alkohol bisa merusak sistem imunitas tubuh. Nah, dalam jangka panjang, peminum berat juga bisa mengalami kardiomiopati, yaitu melemahnya otot jantung. Nah, inilah ketujuh penyebab lain akibat penyakit pernapasan. Nah, setelah kalian tahu penyebab-penyebabnya, nah diusahakan semaksimal mungkin kalian jangan ataupun menghindari hal-hal pada 7 kegiatan ini. Ya, berikutnya pada halaman berapa ya? Tunggu dulu nih. Pada halaman 123, nah silakan untuk latihan soalnya. Kalian di sini ada 5 soal. Yang pertama, bagaimana proses pernapasan terjadi? Kedua, apa penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis atau TBC ini? Kemudian, mengapa pencemaran udara bisa menimbulkan gangguan pernapasan? Kemudian yang keempat, bila mana asap rokok berbahaya bagi manusia? Terakhir, apa penyakit yang disebabkan oleh virus? Silakan, kalau kalian sudah beres, seperti biasa.
bisa diupload ke e-learning. Kemudian tugas berikutnya, nah, dari bacaan bahaya kabut asap pada kesehatan yang ada pada halaman 119 sampai 120, itu buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Ya, kata tanyanya di sini apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, kemudian selain kalian buat pertanyaannya, tuliskan pula jawaban dari pertanyaan tersebut seperti pada tabel di bawah ini. Nah, sekian pembelajaran dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.